Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali kita akan membahas persiapan soal-soal SNBT. SNBT, betul nyebutnya? 2023. Nah, kemarin ini saya posting soal ini ya di Twitter, uh, ya tipikal soal TPS, apa, soal pengetahuan skolastik kemampuan kuantitatif ini untuk membandingkan dua kuantitas P dan Q. Jadi pada soal ini kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 dengan X1-nya lebih besar dari X2. Ya, ini meskipun nggak dibilang secara eksplisit, ini menunjukkan bahwa akar-akarnya real. Tahu dari mana bahwa ini akar-akarnya real? Karena diskriminannya positif ya. B kuadrat dikurangi 4 artinya positif. Jadi kita tahu X1 dan X2-nya real. Nah, kita punya dua ekspresi, X1 tambah X2 kuadrat dengan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Kemudian ditanyakan di antara P dan Q mana yang lebih besar? Atau jangan-jangan kita nggak bisa membandingkan keduanya, kurang informasinya. Oke, bagi Anda yang belum coba, silakan Anda bisa pause dulu videonya sebentar untuk mendapatkan feeling seperti apa soalnya. Silakan di pause sekarang. Oke, kita lanjutkan, kita bahas bersama-sama. Kalau kita punya persamaan kuadrat, maka penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya itu informasinya bisa kita baca dari si persamaan kuadrat tersebut. Nah, penjumlahannya ini bisa kita dapatkan lewat minus B per A, dengan B-nya adalah koefisien X dan A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi dalam hal ini, si B-nya negatif 8 dan A-nya adalah 1. Berarti X1 tambah X2-nya adalah 8. Kemudian X1 kali X2-nya adalah si konstanta dibagi koefisien dari X kuadrat. Berarti ini juga sama dengan 8. Oke. Khususnya di sini kita bisa melihat bahwa X1 kali X2-nya itu positif. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya perlu perlu menyebutkan bahwa tentunya ini bisa diselesaikan dengan betul-betul mencari si X1 dan X2-nya apa. Akan tetapi ketika si X1 dan X2-nya itu hasilnya kurang bagus, katakanlah banyak akar-akarnya, nggak selalu mudah untuk menghitung ekspresi ini dan ekspresi ini. Katakanlah misalkan hasil X1-nya 2 tambah akar 3, katakanlah. Misal ya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan ini. Anda harus menguadratkan. Ya lumayan, kerjaannya akan sedikit banyak akan jadi banyak ya. Oke, kita kembali lagi ke cara yang ini. Jadi boleh aja pakai cara tadi, nanti anda bandingkan mana yang ingin Anda pakai ya. Oke, jadi X1 kali X2-nya positif. Nah, kalau perkalian dua bilangan real hasilnya positif, maka itu artinya si X1 dan X2-nya itu tandanya sama. Apa maksud tandanya sama? Artinya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa X1, X2 tandanya sama. Bertanda sama. Nah, sekarang selain mereka bertanda sama, hasil penjumlahannya adalah 8. Nah, mungkin nggak si X1 dan X2 keduanya negatif? Kalau kita menjumlahkan dua bilangan yang negatif, tentu hasilnya adalah bilangan yang negatif. Berarti nggak mungkin dua-duanya bertanda negatif. Jadi informasi ini dan informasi ini menunjukkan kepada kita bahwa si X1 dan X2-nya keduanya positif. Ya, jadi baik X1 maupun X2 keduanya bernilai positif. Oke, nah sekarang kita ingin membandingkan antara P dan Q. Kita mencoba untuk melihat apakah ada sesuatu yang sama di antara P dan Q. Kalau kita lihat, X1 tambah X2 kuadrat itu adalah perkalian X1 tambah X2 dengan dirinya sendiri.
Sedangkan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, ingat apa identitas A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, jadi A tambah B dikali A kurang B. Berarti ini kalau kita faktorkan jadi X1 tambah X2 dikalikan dengan X1 kurang X2. Nah, kita ingin membandingkan P ini dengan Q ini ya. Nah, karena kita tahu bahwa X1 tambah X2-nya positif atau X1 tambah X2-nya positif, maka ketika kita membandingkan ini dengan ini, sama saja dengan ketika kita membandingkan dia dibagi X1 tambah X2 dan dia dibagi X1 tambah X2. Jadi, kalau kita bandingkan ini, kita belum tahu ini ya, apakah lebih besar, lebih kecil. Oke, jadi tadi kenapa? Karena X1 tambah X2-nya positif, kedua ruas kita akan bagi dengan X1 tambah X2, sehingga kita dapatkan X1 tambah X2. Ini jika dan jika. Jadi maksud dari tulisan ini adalah hubungan antara ini dan ini akan sama dengan hubungan antara ini dengan ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau X1 dan X2-nya positif, mana yang lebih besar? X1 tambah X2 atau X1 kurang X2? Ya, X1 tambah X2, karena X2-nya positif, dia masih lebih besar dari X1. Dan X1 masih lebih besar dari X1 dikurangi suatu bilangan yang positif. Jadi, yang ini lebih besar dari yang ini. Akibatnya, yang ini juga lebih besar dari yang itu. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa P lebih besar dari Q. Ya. Nah, Anda perlu bermain-main juga, jangan menghafal mati bahwa soalnya akan persis seperti ini. Anda mencoba-coba dengan mengubah-ubah si angka di sini ya, negatif positif ke negatif negatif. Anda coba apakah Anda bisa menyimpulkan dari hal tersebut. Oke, mungkin sebagai contoh, sebagai latihan. Oke, misalkan kita punya informasi yang serupa, tapi ini X kuadrat, misalkan apa? Misalnya di sini tambah, misalkan, kemudian di sini kurang, sama dengan 0. X1, X2, akar-akarnya. Oke, X1 lebih besar dari X2. Kita punya tabel yang seperti tadi, ada P dan ada Q. P-nya adalah X1 tambah X2 kuadrat. Q-nya adalah X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Oke, sekarang Anda coba sebagai latihan bandingkan antara P dan Q. Nah, mungkin pakai penalaran yang mirip-mirip dengan cara yang tadi. Oke, begitu saja latihan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.